Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi di kelas 4. Selamat datang di kelas 4. Berjumpa lagi dengan Bu Penny Lestari. Di sini Bu Penny akan mengajar tentang PLH, pendidikan, lingkungan, hidup, ya. Selamat belajar, tetap semangat ya. Sebelum memulai pelajaran, anak-anakku semua, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, nggih. Semuanya baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Semoga dalam pembelajaran kita diberi kelancaran, nggih. Amin. Di kelas 4 semester 1 ini Bu Penny akan membahas bab pertama, nggih, tabula pot, tanaman tumbuhan dalam pot. Oke. Nah, anak-anakku semua, kekurangan lahan sekarang sudah tidak begitu menjadi permasalahan di dalam masyarakat, ya. Menyalurkan hobi tanam menanam khususnya bagi mereka yang begitu kreatif, telaten dan inovatif, ya. Bagi mereka yang senang menanam, ya, dalam memaksimalkan yang ada untuk menjadi kegiatan yang sangat bermanfaat untuk mereka, ya. Terlebih kegiatan ini dapat menjadikan pemasukan tambahan biarpun tidak cukup banyak. Namun kegiatan ini biasanya kita dengar dengan namanya istilah tabula pot, yaitu menanam tumbuhan dalam pot, ya. Nah, lebih jelasnya kita akan membahas tentang pengertian tabula pot, kemudian apa tujuan tabula pot, kemudian ada kekurangan dan kelebihan. Kita bahas satu persatu, ya. Nah, kalian tahu nggak apa itu tabula pot? Tabula pot adalah tumbuhan yang dibudidayakan di dalam pot yang mempunyai tujuan yaitu untuk hiasan rumah ataupun sebagai produksi buahnya. Sebenarnya anak-anakku semua, tabula pot itu sudah lama dikembangkan, ya, dan sudah dimanfaatkan oleh banyak orang, terutama di daerah perkotaan yang tidak mempunyai lahan yang terlalu luas, ya. Bisa sebagai taman ataupun sebagai produksi dalam skala rumah tangga. Biasanya mereka bisa menanam buah-buahan yang bisa diproduksi dalam skala kecil. Kemudian setelah mereka menanam tanaman di dalam pot atau disebut dengan tabula pot, itu tentunya mempunyai tujuan tersendiri. Nah, pengen tahu apa itu tujuannya? Mari kita bahas bersama-sama. Tujuan dari tabula pot adalah mengenal dan mempelajari cara-cara memelihara tanaman buah dalam pot, ya. Yang pertama, akan lebih mudah dalam merawat tanaman buah sehingga tanaman buah kita bisa lebih produktif dengan intensitas perawatan tanaman buah dalam pot yang dapat lebih maksimal. Yang kedua, mempercantik halaman rumah kita dengan tanaman buah dalam pot ini tentu saja akan membuat siapa saja yang datang ke rumah kita tentunya akan lebih tertarik dalam untuk memproduksi tanaman dalam pot tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, membuat tantangan baru. Artinya apa, Bu? Artinya tanaman buah sangat identik dengan tanaman yang dapat membutuhkan lahan yang tidak luas. Akan tetapi kita mencoba dengan seluruh pengetahuan kita untuk memiliki tanaman buah yang diterapkan pada media yang lebih sempit. Kemudian yang keempat, ada memanfaatkan lahan sempit agar dapat lebih produktif. Nah, itu adalah tujuan dari tabula pot atau tanaman tumbuhan dalam pot. Nah, kemudian setelah tadi membahas tentang tujuan, sekarang ada kelebihan dari tabula pot. Ayo, apa saja? Yang pertama, kita dapat memaksimalkan lahan yang sempit untuk menyalurkan hobi, ya, dalam budidaya tanaman buah. Yang kedua,
kita bisa perawatannya itu lebih terjamin. Pada tabu lampot ini diantaranya kita bisa lebih memaksimalkan dalam pemenuhan nutrisi atau pemupukan tanaman terhadap serangan hama serta penyakit lebih mudah kita kontrol Kemudian kebutuhan air tanaman ini bisa tercukupi karena tanaman mudah kita pantau. Yang kemudian dapat dinikmati dari hasil panennya, baik buah yang dikonsumsi sendiri maupun buah yang bisa kita manfaatkan hasil produksinya atau dengan istilah bisa dijual Kelebihan tentunya ada kekurangannya Apa yuk kekurangannya? 1. Tidak semua tanaman buah dapat kita jadikan tabu lampot karena setiap tanaman buah itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda Yang kedua, produksinya tidak dapat setinggi tanaman buah yang kita tanam di lahan karena tabu lampot ini adalah tanaman yang ditanam di dalam pot. Tentunya hasilnya tidak semaksimal kalau kita menanam buah di lahan yang luas Kemudian yang ketiga, memiliki keterbatasan pada pertumbuhan perakaran terutama adalah perakaran tanaman karena tentunya perakaran ini akan terbatas karena dia di dalam pot. Kalau misalnya buah itu ditanam di lahan yang luas, dia akan tumbuh menjadi besar karena akarnya bisa menjalar kemana-mana. Tetapi kalau tabu lampot ini tentunya bisa menjadi kerdil karena sistem perakannya hanya di situ saja, tidak bisa berkembang ke segala arah Sekian dulu pembelajaran pada hari ini. Terima kasih anak-anakku semua, kalian sudah menyimak materi yang telah Bu Beni sampaikan Tetap semangat, tetap di rumah. Minggu depan kita akan membahas tentang cara menanam tanaman tabu lampot. Jangan bosan-bosan untuk menyimak materi dari Bu Beni Tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.